warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saiful Umami dari kelas 12 IPS. Saya ingin membacakan bahasa Indonesia tentang teks sejarah nasi Padang. Nasi Padang, mengapa disebut nasi Padang? Nasi Padang adalah sebutan bagi makanan khas Minangkabau, dibeli di restoran khusus yang biasanya dimiliki dan dikelola oleh orang Minangkabau. Restoran seperti ini dikenal dengan nama Rumah Makan Padang. Rumah Makan Padang sebenarnya merupakan penamaan kontemporer bagi restoran Minangkabau yang mulai populer pada akhir 1960-an. Penyebutan Padang adalah bagian dari perubahan identitas yang dilakukan oleh orang Minangkabau saat itu menyusul pemberontakan pemerintahan. Asal-usul Rumah Makan Padang atau Lapau dapat ditelusuri hingga perempat kedua abad ke-19. Waktu itu Padang dijadikan ibu kota daerah administratif Gouvernement. Semua hasil bumi Sumatera Barat yang layak untuk dijual ke pasar mancanegara harus dibawa ke Padang, dan semua barang kebutuhan daerah harus didatangkan dari Padang. Untuk menunjang pengiriman barang-barang tersebut, pemerintah Belanda membangun berbagai ruas jalan di seantero Sumatera Barat. Mengapa nasi Padang digemari masyarakat Indonesia? Karena nasi Padang begitu pas di lidah orang Indonesia berkat kemampuan orang Minangkabau mengombinasikan berbagai jenis makanan yang masuk ke tanah Minangkabau. Rendang misalnya, dari makanan India bernama goulas atau kalio. Ketika orang Minang hendak pergi merantau, kalio itu mereka olah dan keringkan menjadi rendang yang lebih tahan lama. Selain makanan India, makanan Cina dan Arab juga menginspirasi beberapa menu dalam kuliner Minangkabau seperti gulai taoco dan gulai putih. Masakan Padang lebih enak makan di tempat. Benarkah dibungkus? Benarkah kalau dibungkus porsi nasinya lebih banyak? Ya, benar. Porsi nasi yang lebih banyak merupakan bentuk penghargaan bagi pembeli nasi bungkus karena telah mengurangi pekerjaan pemilik kedai. Kalau dibungkus itu pekerjaannya saudagar berkurang, tidak perlu cuci piring, tidak makan di tempat. Sebagai bonus bagi orang yang membeli, maka dilebihkan nasinya. Porsi jumlah makanan Rumah Makan Padang yang memberikan nasi lebih ketika dibungkus, yaitu kalau dibungkus 79%, kalau tidak dibungkus 21%. Bagaimanakah bisnis Rumah Makan Padang? Mayoritas pemilik Rumah Makan Padang adalah laki-laki. Hal ini bisa dijelaskan dengan kaitan persebaran Rumah Makan Padang dengan tradisi merantau yang biasanya dilakukan oleh anak laki-laki. Sebagian Rumah Makan Padang menerapkan skema bagi hasil atau profit sharing yang memberikannya keunggulan kompetitif dibandingkan waralaba tempat makan lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.